Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arvan Julio, Facebook. Selamat malam pendeta. Adakah ayat yang menyatakan bahwa setan pun bisa melakukan apa saja seperti Yesus, kecuali membangkitkan orang mati? Misalnya, memberi berkat kepada kita. Seperti seorang penjudi bilang dia menang karena diberkati oleh Tuhan. Lalu ada yang bilang bahwa itu berkat dari setan. Bagaimana pendeta? Respon Bapak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Kalau ayat yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh saudara Arvan Julio tadi, seperti itu persis, mungkin tidak ada, tapi ada beberapa petunjuk dari dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwalah uang, harta, banyaknya kepunyaan kita atau harta kita bukanlah menjadi petunjuk apakah kita sedang diberkati oleh Tuhan atau tidak. Saya mau baca salah satu contohnya, bahwa orang yang tidak takut akan Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, yang dalam Alkitab sering disebut sebagai orang fasik sekalipun, bisa hidup makmur. Salah satu contohnya, saya mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73, saya baca ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, kata si penulis Mazmur ini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang fasik mujur katanya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Jadi kalau kita sehat-sehat selalu pun, bukan selamanya menjadi petunjuk. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Ya. Sebab Ayub dalam cerita Alkitab pun, dia mendapatkan musibah yang begitu banyak. Ya. Dan dia pun sakit yang begitu luar biasa. Tapi bukan menjadi bukti bahwa dia tidak dekat dengan Tuhan. Ternyata itu adalah cobaan yang datang dari setan. Nah, di dalam ayat yang ke-12, Mazmur pasal yang ke-73. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Sekali lagi, harta bukan menjadi petunjuk. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang miskin, katanya. Ada orang-orang yang miskin, tetapi mereka setia kepada Tuhan. Ya, mereka setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan apa yang bisa dilakukan oleh setan? Kalau saudara Arvan Julio mengingat cerita pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang belantara. Setan katakan kepada Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-4. Kita buka Matius 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, 8 dan 10. Saya baca dari ayat yang ke-8, 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini iblis. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ternyata iblis klaim bahwa dia juga punya kuasa untuk memberikan kemakmuran, kemegahan, dan sebagainya kepada manusia. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang mengatakan kecuali membangkitkan orang mati? Apakah memang demikian? Apakah iblis bisa membangkitkan orang mati ataukah tidak? Ada ayat yang berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang bisa dilakukan oleh iblis hanyalah menyamar sebagai malaikat terang. Dia hanya bisa menyamar atau meniru. Demikian juga halnya dengan orang mati. Ingat cerita di dalam buku 1 Samuel. Pada waktu itu Saul telah ditolak sebagai raja. Dan karena ia telah ditolak sebagai raja,
Maka dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-6 saya mau baca. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, baik dengan mimpi, dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tuhan sudah meninggalkan dia. Roh Allah sudah meninggalkan dia. Dia tidak bisa lagi meminta pendapat atau petunjuk dari Tuhan. Samuel sudah mati pada saat itu. Maka dalam cerita ini saya mau singkatkan, ia datang kepada petenung, pemanggil-pemanggil arwah. Lalu kemudian katanya, pada waktu muncul Samuel dalam tanda kutip, Saul tanya, bagaimana keadaan orang itu? Oh, dia orangnya sudah tua katanya. Lalu kemudian berselubung jubah, itu dalam ayat yang ke-14. Lalu Raja Saul berpikir, ini berarti adalah Samuel. Lalu kemudian dia sujud menyembah Samuel pada saat itu. Padahal yang muncul bukanlah Samuel. Itu hanyalah pekerjaan dari setan. Yang paling tinggi yang bisa dia lakukan dengan orang mati adalah meniru orang mati itu, bukan membangkitkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta untuk jawabannya.